Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Alam di tema 6, cita-citaku. Dengan subtema 2, hebatnya cita-citaku. Adapun KD-nya 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat membandingkan dua siklus hidup binatang dengan cermat. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup pada hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Perhatikan siklus hidup pada hewan di bawah ini. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Di sini ada beberapa macam hewan. Ada kupu-kupu, kucing, kecoa, kura-kura, ikan, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis yaitu entah metamorfosis sempurna ataupun tidak ya di sini. Kupu-kupu, dia mengalami metamorfosis sempurna. Capung dan kecoak, dia mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ikan tidak mengalami metamorfosis karena dia seperti kucing ya. Dari telur dia langsung menetas menjadi ikan-ikan kecil atau ikan-ikan muda. Anak ikan itu seperti kucing. Kucing tidak mengalami metamorfosis, cuman dia mengalami pertumbuhan saja dengan perkembangan. Cuma beda dari kecil ke besar seperti itu. Seperti contohnya ikan. Kucing dari dia dilahirkan, dia sudah menyerupai kucing dewasa, sama seperti ikan. Kura-kura pun juga tidak mengalami metamorfosis ya, karena dia dari telur langsung menetas menjadi kura-kura, anak kura-kura seperti itu. Selanjutnya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Minggu yang lalu sudah Ibu bahas ya. Ini Ibu ulangin lagi. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua, yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya adalah kupu-kupu. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu, di mana dia mengalami metamorfosis sempurna. Dari kupu-kupu dewasa, dia bertelur menjadi larva. Larvanya kupu-kupu ini adalah ulat. Setelah ulat, dia akan mengalami fase pupa atau kepompong. Setelah menjadi kepompong, berangsur-angsur dia menjadi tumbuh dan dia memecahkan kepompong tersebut menjadi kupu-kupu muda. Seperti itu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis tidak sempurna yaitu pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak melalui tahap kepompong. Contohnya adalah belalang ini. Belalang, capung ataupun kecoak, dia hanya mengalami
tahap nimfa. Nimfa saja, di mana nimfa itu sangat amat persis menyerupai dengan indukannya. Ketika belalang dewasa atau induknya itu sama seperti setelah belalang besar ini bertelur dan menetas menjadi nimfa seperti itu. Nah, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 sampai dia menjadi belalang muda, sampai dia menjadi belalang dewasa, ini sama persis dia dengan indukannya. Ini bedanya di metamorfosis tidak sempurna. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Paham ya? Cuman dia yang membedakan biasanya pada warna yang lebih nimfa yang muda itu biasanya lebih cerah, dan nanti setelah dia itu nimfa yang sudah beranjak dewasa mau menjadi belalang muda, dia pasti akan tumbuh sayapnya. Itu aja. Selanjutnya, perhatikan contoh perbandingan siklus hidup hewan di bawah ini. Persamaan daur hidup kucing dan kecoak. Kucing dan kecoak mengalami tahap menjadi hewan muda. Persamaannya ya, persamaannya. Kucing sama kecoak. Di mana kucing tidak mengalami metamorfosis dan kecoak mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Sama-sama menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoak mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar dari yang kecil menjadi yang besar. Terus perbedaan dari hidup kucing dan kecoak. Kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoak dengan cara bertelur. Daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoak mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu ada di nimfa itu tadi ya. Ini Ibu kasih contohnya adalah perbandingannya hewan itu, Ibu kasih contoh kucing sama kecoak. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya di sini. Di sini kalau kalian lihat di sini tuh ada ulat. Di sini ada pupa. Atau termasuk kepompong ya. Gini. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Nanti Ibu jelaskan ya. Gimana, kenapa sih kok bisa ulat sutra bisa menjadi pembuatan kain, bisa menjadi kain gitu. Nanti Ibu kasih penjelasannya sedikit. Bagaimana prosesnya. Terus di sini ada kerbau. Kerbau tenaganya bisa untuk membantu para petani untuk membajak sawah. Di sini ada kapas, yaitu sebagai bahan pembuatan kain katun. Kain katun itu biasanya yang kalian pakai di pakaian tersebut itu bahan dasarnya itu adalah dari kapas. Lanjut, perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan di bawah ini. Ini Ibu sudah membuat tabel. Di sini ada jenis SDA, ada tumbuhan dan ada hewan. Contoh dari tumbuhan hewan, Contoh dari tumbuhan, ini Ibu kasih contoh, ada pohon jati. Manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya bagi lingkungan sekitar ya, atau untuk manusia, yaitu untuk bahan bangunan dan bisa untuk perabot. Contoh tumbuhan dari kapas. Manfaatnya apa? Bahan pembuatan kain katun menjadi pakaian ya. Terus contoh tumbuhan padi. Manfaatnya apa? Sebagai bahan makanan pokok. Terus jenis SDA hewan. Contohnya di sini adalah domba. Manfaatnya adalah sebagai bahan makanan, dagingnya, dan bulu-bulunya untuk bahan pakaian. Itu yang biasa disebut dengan kain wol.
Kain wool itu terbuat dari bulu-bulu domba. Terus di sini contohnya hewan lagi ada ikan. Ikan ini sebagai bahan makanan, sebagai lauk pauk ya. Terus contoh lagi hewan kerbau, yaitu tadi sudah Ibu jelaskan, untuk bahan makanan dan tenaganya bisa untuk membantu membajak sawah bagi petani. Lanjut, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, dan bernilai tinggi. Ini pemanfaatan makhluk hidup yang ada hubungannya dengan siklus hidup. Nah, jadi begini, kenapa kain sutra itu mahal? Karena ulat sutra ini susah didapat satunya. Karena apa? Kok susah didapat? Lah proses metamorfosisnya dia mulai dari kepompong itu aja sudah diambil. Bagaimana dia menjadi kupu-kupu contohnya. Kupu-kupu kan tentu otomatis akan bertelur kembali menjadi ulat sutra. Contohnya seperti itu. Nah, menjadi ulat sutra otomatis dia menggunakan air liurnya menjadi benang-benang halus. Akhirnya terbentuklah pupa atau kepompong. Dari kepompong ini sudah dimanfaatkan, gitu lah. Maka dari itu, kenapa kok bernilai tinggi? Karena ini sangat susah didapat. Ulat sutranya ini susah didapat, dan dia dari kepompong sudah diproduksi. Sudah dipakai lah, intinya itu sudah bisa dimanfaatkan gitu. Lanjut, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dahulu sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan obat-obatan. Kalau kita ada tumbuh-tumbuhan, contohnya kumis kucing, itu bisa untuk obat-obatan. Itu terus tumbuhan banyak juga seperti jahe, itu termasuk tumbuhan, itu bisa bermanfaat untuk obat-obatan, untuk penghangat tubuh, seperti itu bagi manusia. Peralatan rumah tangga, contohnya tadi pohon jati, seperti itu. Terus kadang biasanya itu ada ya peralatan rumah tangga, bukan peralatan rumah tangga tapi aksesoris atau furniture rumah. Furniture rumah itu biasanya ada dari hewan yang sudah diawetkan, itu biasanya bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, meringankan pekerjaan, itu dari hewan juga, dari kerbau tadi. Kerbau bisa meringankan pekerjaan seorang petani untuk membajak sawah, seperti itu. Terus ini di sini manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Yang pertama, sebagai penyejuk udara. Kalau kita di sekitar kita tuh masih banyak tumbuh-tumbuhan dan belum banyak penebangan, itu otomatis udara kita akan sejuk. Beda dengan lingkungan kita kalau sudah gersang, kanan kiri kita sudah banyak perumahan, itu pun udaranya juga berpengaruh. Dia akan sangat panas. Tapi beda lagi kalau lingkungan itu masih asri, dikelilingi dengan pepohonan tinggi yang sejuk seperti itu. Pasti menjadi udara tersebut bersih dan jadi sejuk. Lanjutnya, sebagai pencegah terjadinya erosi. Nah, tumbuh-tumbuhan ini kalau ditanam di pinggir sungai, dia akan menopang tanah tersebut agar tidak menjadi erosi, karena biasanya kalau ada banjir ya, biasanya tuh kalau ada banjir itu kan pasti ada pengikisan tanah. Nah, nanti biar tidak terjadinya erosi, tuh ditanamlah tumbuh-tumbuhan di pinggir-pinggir sungai seperti itu. Ataupun tumbuh-tumbuhan itu bagi lingkungan itu biasanya ada pohon bakau, itu seperti itu juga menjadi tercegahnya abrasi seperti itu. Itu contoh lainnya, penyeimbang lingkungan.
Terus di sini selanjutnya ada penyubur panah. Itu pasti. Nah, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan selalu ingat pesan Ibu. Selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.